Saudara, proses hukum perkara tragedi Kanjuruhan berakhir anti klimaks. Setelah memvonis ringan 2 terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutus bebas 2 dari 3 polisi yang diduga bertanggung jawab atas penembakan gas air mata yang menewaskan 135 orang pada 1 Oktober 2022 lalu itu. 1 Oktober 2022, 135 orang meninggal dunia akibat kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang usai laga sepak bola Arema FC versus Persebaya. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis bebas terhadap 2 dari 3 anggota polisi yang menjadi terdakwa atas kasus ini. Keduanya dianggap tidak terbukti melanggar pidana. Hakim menyatakan, gas air mata yang ditembakkan para personel Samapta Polres Malang hanya mengarah ke tengah lapangan dan terdorong angin. Dalam pertimbangannya, Hakim menilai Kompol Wahyu tidak terbukti memerintahkan X dan K1 Brimob Jatim AKP Hasdarmawan untuk menembakkan gas air mata ke arah supporter Arema. Terdakwa Wahyu Setio Pranoto SH, SIK, MIK tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-1 dan dakwaan kedua dan dakwaan ketiga jaksa penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan ke-1 dan dakwaan kedua dan dakwaan ketiga jaksa penuntut umum tersebut. Hakim juga memvonis bebas mantan Kepala Satuan Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi. Meski demikian, 1 polisi lain yang jadi terdakwa, mantan Komandan Kompi 1 Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan, divonis hakim 1 tahun 6 bulan penjara. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasdarmawan tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Hasdarmawan dinilai hakim terbukti bersalah karena dianggap lalai saat menjalankan tugas hingga menyebabkan orang meninggal dan terluka dalam peristiwa Kanjuruhan. Proses hukum kelima terdakwa tragedi Kanjuruhan pun berakhir anti klimaks. Seluruh terdakwa dijatuhi vonis yang lebih ringan daripada tuntutan jaksa. 9 Maret lalu, Ketua Panpel Arema Abdul Haris dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara. Begitu pula dengan security officer Suko Sutrisno yang dihukum 1 tahun penjara. Vonis hakim jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa terhadap keduanya dengan hukuman 6 tahun 8 bulan. Sementara itu, AKP Hasdarmawan menjadi satu-satunya anggota Polri yang divonis bersalah dan dihukum 1 tahun 6 bulan penjara. Vonis ini juga jauh lebih ringan dibanding tuntutan jaksa selama 3 tahun kepada ketiga polisi yang jadi terdakwa. Vonis bebas dan lebih ringan bagi terdakwa Kanjuruhan ini membuat mahasiswa di Malang, Jawa Timur turun ke jalan. Mereka menilai proses hukum tragedi Kanjuruhan belum memberi rasa keadilan bagi keluarga korban. Kami dari seluruh elemen mahasiswa, seluruh elemen masyarakat sipil yang tergabung pada aksi Kamisan Malang menuntut untuk menetapkan tragedi Kanjuruhan sebagai pelanggaran HAM berat serta mendesak majelis hakim yang menangani perkara aku untuk menjatuhkan putusan seberat-beratnya dan seadil-adilnya terhadap para terdakwa dalam pengadilan tingkat pertama, banding, dan asasi. Kuasa hukum keluarga para korban tragedi Kanjuruhan, Imam Hidayat, menduga sejak awal memang ada kejanggalan dalam proses hukum yang berjalan. Polisi model A ya di Polda Jatim, di mana LPA ini kan dibuat oleh petugas yang terimbas tragedi Kanjuruhan. Kalau nggak salah itu polisi dari Telungagung apa Trenggalek ya. Sejak awal kita sudah menduga ini akan berjalannya tidak sesuai dengan rasa keadilan. Kemudian yang kedua juga
rekonstruksi ini tidak melibatkan keluarga sama sekali dan diadakan di lapangan Polda Jatim. Di mana di dalam rekonstruksi ini tidak tergambar sekali anggota Brimob ini menembakkan secara vertikal ke tribun ya, tetapi mereka horizontal ke lapangan. Itu hal-hal yang kemudian menjadi kejanggalan-kejanggalan di awal. Kemudian juga hasil ekshumasi ya oleh Dr. Nabil juga jauh api daripada panggang yang menyatakan bahwa kematian dua putri Mas Devi Ato ini karena akibat benda tumpul. Hingga 5 terdakwa dijatuhi vonis bebas dan ringan, 1 tersangka lain, yakni Direktur Utama PT Liga Indonesia Bersatu LIB Ahmad Hadian Lukita, juga masih belum dibawa ke meja hijau. Polisi berkilah masih melengkapi berkas sebelum dibawa ke kejaksaan. Tim Liputan, Kompas TV.